Yang baik ya Bapak Bu ya. Iya Bu, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lestari Emma Anggara SPD SD MAP selaku Kepala SDN 2 Kamolan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Kamolan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru rekan sejawat Ibu Delia. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Delia Puspa Chandrasari, SPD SD, selaku calon guru penggerak Angkatan 9, yang pada hari ini akan menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Meet ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini Sabtu 21 Oktober 2023. Sholawat beserta salam tiada lupa kita hadiahkan kepada Nabi teladan umat Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah, yang keempat tanya jawab, yang selanjutnya penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu doa. Bapak Ibu, monggo kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Delia Puspa Chandrasari SPD SD. Monggo Bu Delia, kami persilahkan. Terima kasih Bu Krisna atas waktunya. Sebelum kita mulai ke acara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan sejawat telah berkenan hadir di dalam ruang Jimit pada siang hari ini dan berdiskusi tentang budaya positif. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sekarang kita akan menginjak acara selanjutnya yaitu presentasi budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan saya Delia Puspa Chandrasari, calon guru penggerak Angkatan 9, unit saya di SD Negeri 2
Kamolan, Kabupaten Blora. Kebetulan SD 2 Kamolan merupakan SD di salah satu di kecamatan di Blora, berbatasan langsung dengan Kecamatan Banjarjo. Kita lanjut. Izinkan saya membacakan komitmen belajar pada siang hari ini, yaitu nyalakan kamera, matikan mic, hadir seutuhnya, baik hati maupun pikiran, hargai waktu bersama, jadilah pendengar yang baik, buat catatan apabila ada hal-hal yang perlu dicatat, klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya. Gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring. Segera tinggalkan ruang jika sudah selesai. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, didik itu hanya dapat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Perlu kita tahu, Bapak Ibu Guru, selama ini guru hanya guru sebagai penentu, tetapi setelah adanya reformasi di dunia pendidikan, guru hanya bertugas untuk menuntun. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan Pancasila. Saya akan memaparkan konsep utama budaya positif. Saja itu perlu kita tahu ada beberapa konsep utama dalam budaya positif, yaitu salah satunya 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Restitusi, posisi kontrol guru, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Kita akan menginjak pada nomor 1, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, berpikir, bertindak, dan tanggung jawab. Di sini kita perlu membangun budaya positif di lingkungan kita dan lingkungan di mana anak-anak belajar. Karena apa? Dengan budaya positif dapat menciptakan suasana yang membuat nyaman anak-anak untuk belajar. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontak guru terhadap siswa. Selanjutnya kita menginjak pada kegiatan kepalan tangan. Coba saya minta Bapak Ibu Guru coba kepalkan tangan Anda. Bapak Ibu sekalian coba kepalkan tangan Anda. Anda dan teman Anda dapat melakukan kegiatan cobalah buka. Coba saya ingin tahu bagaimana jika reaksi Anda ketika saya meminta ketika Anda memegang sesuatu benda berharga yang menurut Anda, kemudian jenengan kepal erat-erat benda tersebut dan saya memintanya. Coba saya ingin minta, apakah Anda bersedia memberikan benda
berharga tersebut kepada saya? Bersedia mboten? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Soalnya sangat berharga ini. Silakan. Saya Terima berikan kasih. kepada siapapun. Tidak boleh, Bu. Apapun itu akan tetap saya kepalkan tangan saya dan tidak akan aku bukakan itu. Terima kasih atas pendapatnya. Memang sesuatu yang berharga itu memang perlu untuk dipertahankan. Begitu pula prinsip ya Bapak Ibu semua, prinsip haruslah kita pertahankan. Karena prinsip itu menurut saya itu sangat berharga di dalam kehidupan kita. Cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ternyata apa? Tidak mau untuk melepaskan. Dari sini kita belajar bahwa apapun yang berharga akan kita pertahankan dengan sekuat tenaga. Karena sesuatu itu patut untuk kita pertahankan. Jadi di sini intinya adalah kuasa atas keinginan kita, kuasa atas kontrol diri kita itu kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain, baik itu guru ataupun orang tua, tetapi kita sendiri yang menentukan. Kemudian kita berlanjut, yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sering kita lakukan ya Bapak Ibu guru, baik itu sadar ataupun secara tidak sadar, guru selalu mengontrol murid. Contohnya, guru akan melakukan apapun untuk membuat murid tersebut memenuhi keinginan guru. Contohnya, ketika suasana kelas menjadi gaduh, guru akan memberikan bentaan, perintah, ataupun iming-iming supaya murid mau menuruti guru supaya tertib. Tetapi itu ternyata salah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah. Di sini contohnya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya ketika kita coron jawane ngedekke nggih. Ini loh Bu Guru, kalau kamu tidak manut sama Bu Guru, nilai kamu akan Bu Guru kurangi. Itu ternyata juga tidak benar nggih. Selama ini paradigma itu masih berkutat di dunia pendidikan kita Bapak Ibu. Lah, di sini tugasnya siapa? Tugas dari guru untuk membenahi semua itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya, ayo kalau kalian mau belajar dapat nilai bagus, akan Bu Guru kasih reward berupa bintang atau hadiah atau nilai plus. Nah, itu pun ternyata tidak benar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini yang dikatakan orang dewasa adalah bisa guru, bisa orang tua, atau orang-orang dewasa di sekitar anak. Contohnya, ketika kita sebagai orang tua, kita berbicara sebagai orang tua, menginginkan anak kita makan. Ayo makan. Seolah-olah anak kita itu kita harus makan. Di sini pun juga salah. Karena sebetulnya anak-anak itu memiliki
keinginan kontrol dari diri mereka sendiri. Bukan hak orang dewasa untuk memaksa. Walaupun itu untuk alasan kesehatan. Misalnya, nanti kalau kamu nggak makan, kamu sakit loh. Nah itu, ini, jadi di sini nanti. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga tidak benar. Ada hubungannya dengan yang bawah ini ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Kemudian kita lanjut. Nah, mengubah paradigma. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua sisi, stimulus respon, kemudian teori kontrol atau pilihan. Kita lihat di stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya, ketika kita punya prinsip secara tidak sengaja atau secara sengaja ataupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kadang kita memaksakan prinsip kita kepada orang lain. Padahal di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain juga tentang ini loh prinsip kita, ini loh prinsip mereka, seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini semisal perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya, orang mencuri. Nah, itu kalau di dalam norma kan itu buruk. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu sudah melanggar hukum. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin mereka mencuri itu karena ada suatu alasan, mungkin karena ekonomi, kepepet atau apa itu. Tapi saya tidak membenarkan kalau mencuri itu benar. Mencuri itu tetap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi di stimulus respon dan teori kontrol ada ini semua perilaku memiliki, di sini dilihat tujuannya apa, seperti itu. Kemudian orang lain pengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya, ketika kita dipaksa untuk makan, ayo makan, tetapi kita sudah kenyang, kita sendiri yang tahu bahwa tubuh kita ini kenyang, belum butuh makan. Nah, di sini di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Aku sing roh wetengku parek atau lesu, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya ini, guru akan bisa menyuruh murid untuk diam ketika mereka berbuat gaduh saat pelajaran. Tapi kenyataannya ada juga yang ketika itu diam terus gaduh lagi. Di sini ada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya, ketika kita ingin merayu anak kita untuk mandi, contohnya, ayo anak mandi sudah sore, tapi anak kita tidak mau, terus kita, ayo mandi. Kita mengancam pada anak, nih mandi besok enggak tak kasih sangu loh. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, itu pasti ada pemaksaan. Di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal tadi soal mandi. Ayo anak-anak, ayo nak kita mandi sudah sore. Nanti
Kalau anak kita tidak mau, bisa kita pilihan-pilihan baru. Coba ayo ke kamar mandi, kita mainan sabun atau apa, ya seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Ketika kita gagal dalam suatu hal, kita berpikir, kita kalah, kita udah nggak punya harapan. Tapi di teori kontrol, model berpikir menang. Walaupun gagal, kita masih punya kesempatan untuk menang. Seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa makna disiplin? Ayo, saya ingin tahu ini teman-teman atau Bapak Ibu guru, disiplin itu apa sih? Bisa jawab secara bersama-sama mungkin? Tepat waktu, Bu, disiplin, Bu. Tepat waktu. Apalagi ya? Sesuai aturan, Bu. Pinter, sesuai aturan. Apalagi ya ini? Memaksa Aturan. Taat aturan, ya. Memaksa nggak ya disiplin itu? Memaksa apa tidak disiplin? Mungkin di awal-awal itu pembiasaan harus sedikit dipaksa, Bu. Nanti kalau biasa disiplin baru dilepas sedikit-sedikit ya. Masuk akal. Terima kasih Ibu Aminah, nggih. Terima kasih. Kita coba bisa lihat. Di sini apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di sini sudah berubah menjadi fungsi lain, ya. Kemudian ini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah dari orang lain. Ada lagi nih. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini adalah disiplin positif yang bisa kita terapkan agar anak itu bisa secara kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan, ancaman, ataupun hukuman. Disiplin akan dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti ini. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada belonging, rasa kasih sayang ya. Ada power, kekuasaan. Ada fun, kesenangan. Ada freedom, kebebasan. Dan di sini ada survival. Ini bertahan hidup. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan dasar ini 5. Kemudian di sini saya memiliki contoh kasus, yaitu ada mungkin ada yang ingin membacakan, monggo kasusnya. Masih ada yang menang. Nggih.
Bu Yayu. Ada yang ini? Bu Krisna coba saya dibaca. Saya nggak Bu kelihatan. Bu Yayu raise hand, Bu Delia, Bu Yayu. Oke, terima kasih ini karena di layar saya tidak kelihatan ya. Ya, Bu Yayu, Bu. Bu Yayu monggo bisa dibacakan. Nggih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Ibu Nara, guru kelas 5 di SD Nusantara, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas yang bernama Bayu. Beberapa murid telah datang dan mengeluhkan Bayu yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nara, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal itu? Sampun, Bu. Terima kasih Ibu Bayu. Ini ada kasus Ibu Nana. Ibu Nana, guru kelas 5 yang memiliki murid bernama Bayu. Yang beberapa murid telah datang dan mengeluh kalau Bayu sering meminta bekal siang mereka dengan paksa. Apa ya yang harus dilakukan sebagai seorang guru? Mungkin ini pernah juga kita alami sebagai guru ya. Ada laporan dari murid, Bu itu loh Bu, jaluan jajanku Bu, jaluan itulah seperti itu. Kita lihat dalam penyelesaian kasus ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Nana sebaiknya mencari tahu alasan Bayu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bayu, yaitu ini ada lihat dari poin 1, Bayu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, survival, bertahan hidup. Kemudian 2, teman Bayu jadi perhatian ke Bayu. Nah, ini contoh ingin diperhatikan ya. Kemudian poin ketiga, Bayu merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Bayu memiliki power atau kekuasaan. Iki lho Bayu, kowe wedi ora mbek aku. Nah, seperti itu. Kemudian di poin 4, Bayu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Bayu akan merasa bosan. Olah ibu gawakno ngono-ngono wae. Dia ingin kebebasan, freedom di sini ya, kebebasan makan bekal sing beda dari biasanya dia makan. Kemudian di poin 5, Bayu hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ini kenangan. Alah iseng-iseng dia nembedo koncone dan koncone wedi. Akhirnya dia seneng, happy. Kemudian ini sebentar. Oke. Teori masuk ke teori motivasi manusia. Di sini ada 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yaitu kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian 3, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini ada motivasi eksternal ya, untuk menghindari kenyamanan, hukuman, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal. Dari luar, eksternal itu dari luar, motivasi dari luar. Nek aku gak ngelakokno, mesti aku akan mungkin dihukum, kena sanksi, didenda. Kemudian di sini ada motivasi eksternal juga, mendapatkan imbalan, penghargaan atau naik pangkat, uang, kekuasaan, itu motivasi eksternal. Kemudian ada untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang
yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya merasa puas jika saya melakukannya. Itu motivasi internal, yaitu motivasi dari diri sendiri lah. Saat inilah yang sedang kita gali, yaitu tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif yang akan kita gali dan akan kita pelajari. Kemudian kita akan menuju ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa sih itu identitas gagal? Kok ada identitas gagal? Kita menuju ke materinya, yaitu hukuman dan penghargaan. Dua kata ini, dua tindakan ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukuman dan penghargaan. Nek salah dihukum, nek apik dapat penghargaan. Biasanya kan seperti itu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukuman terkesan menyakitkan, memaksa, tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Murid akan merasa takut, murid akan menyembunyikan kesalahannya dengan kesalahan lain. Murid menjadi rendah diri atau tidak percaya diri. Sedangkan penghargaan, murid tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Lah, itu sebabnya mengapa di kurikulum Merdeka yang kita terapkan sekarang ini tidak ada sistem ranking, karena ranking dianggap penghargaan yang dapat menghukum siswa. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau anak ranking 1, ya dong, orang tua juga bangga. Tapi pernahkah kita merasa di posisi anak yang tidak pernah mendapatkan ranking, pasti dia akan tidak percaya diri, rendah diri, merusak hubungan dengan temannya. Pasti, Allah, kue ranking 1, aku ra ranking 1, padahal wingi kue nggarap tak contoni lho ya, bijiku elek, bijimu apik. Seperti itu akan merusak hubungan. Di sini makanya penghargaan dan hukuman ini menjadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita lanjut lagi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa itu? Nah, kita sekarang yang sedang kita gali pada siang hari ini. Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dan restitusi. Memang dua kata ini adalah kata baru di telinga kita. Kata yang jarang kita dengar. Mungkin baru dengar kali ini ya. Saya pun juga dulu jarang sekali mendengar kata konsekuensi dan restitusi. Baru setelah saya mengikuti beberapa bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, barulah kata konsekuensi dan restitusi ini sering terdengar di telinga saya, dan mulai sedikit saya terapkan di pembelajaran saya setiap hari. Di sini ada konsekuensi tidak nyaman murid dalam jangka waktu pendek. Penguatan bersifat jangka pendek, adanya stimulus dan respon, menghormati peraturan. Di sini ada restitusi, bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jika kita telaah, kedua tindakan ini jauh lebih memanusiakan murid, guru melalui konsep disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Maka dari itu, marilah kita secara sedikit demi sedikit menjadi reformasi di dunia pendidikan kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan merubah dunia pendidikan. Kemudian nih, maaf ya,
error loadingnya. Sebentar, sinyalnya mungkin ya. Iya, kok Mbak? Hah? Oh ya. Oke, kita lanjut. Maaf ya, Bapak Ibu. Sinyalnya mungkin ini. Cuacanya panas sekali ya ini hari ini. Ya. Iya, Bu. By the way, terima kasih loh ya sudah mau gabung dalam jimit saya pada siang hari ini walaupun jamnya jam-jam rawan ngantuk ya Bapak Ibu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid kelas 4 yang telah gabung di jimit saya. Ini juga ada saya sapa-sapa sebentar ya ini biar nggak ngantuk. Ini ada calon ibu dosen ini dari Jakarta ikut meet saya pada siang hari ini. Halo Ibu Nurul, selamat siang. Ada juga Ibu Kepala Sekolah dari SD Karangturi Rembang, Ibu Dina Widianti. Halo. Ya, terima kasih Bu Delia. Semangat ya. Ini Ibu Kepala Sekolah Ladan ini di Kabupaten Rembang, khususnya di Kecamatan Lasem. Mungkin bisa sharing-sharing ya Bu ya. Next time kita adakan Zoom lagi, sharing-sharing tentang budaya positif yang Ibu kembangkan di sekolah Ibu. Oke, siap ya Bu Delia. Terima kasih Bu Kepala Sekolah Ibu Dina Widiati. Ini jadi salah satu figur panutan saya ini, Ibu Dina ini. Teman kecil ya, tapi luar biasa. Betul, sangat amat luar biasa dalam pembenahan dunia pendidikan. Jadi kita membenahi dunia pendidikan kita itu enggak langsung tapi kita benahi dari lingkungan sekolah kita dulu. Ini udah luar biasa saya lihat dari story-storynya Ibu, dari cerita-cerita Ibu udah istimewa sekali. Saya ini Bu kadang nyontoh. Ya, teman-teman pertama kali diajak dulu Bu Delia biar ikut pelatihan guru penggerak. Nah, dari pelatihan ini memang banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, terutama bagaimana paradigma pendidikan yang seharusnya harus segera kita ubah ya. Banyak sekali konsep-konsep pendidikan yang selama ini kita ternyata salah ya. Nah, harus mau kita benahi sedikit demi sedikit, berproses ya teman-teman ya. Gitu ya. Terima kasih Bu Dina motivasinya. Mau nyapa lagi nih teman-teman dari kelompok A2. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah gabung. Teman-teman SD Negeri 2 Kamoran. Teman-teman dari selamat bergabung semua di acara diskusi kita pada siang hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi, yaitu ini ada satu kasus ini, Hani kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru memberikan pertanyaan kepada Hani menjadi gugup, kaget dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap, dan pada saat berupaya menjawab seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Hani yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Budi ya, selaku guru membiarkan teman-temannya. Hani menertawakan Hani yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan Hani untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Budia. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Hani di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Budia?
terhadap Hani? Ayo setuju nggak ini Bapak Ibu guru? Bapak Ibu wali kelas setuju mboten ini nek putrane jenengan dingatake kalih gurune? Tidak setuju. Mengapa ya? Mengapa ya? Ini kita cari jawabannya. Nah, yuk. Menurut Anda tindakan kegiatan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Yuk kita cari jawabannya. Pastinya kita tidak akan setuju ya jika anak kita mungkin ya seperti itu kan, intinya kan ini ditertawakan ya, dibuat down mentalnya, karena ini adalah hukuman yang menurut saya ini hukuman yang mengenai psikis atau jiwa mental anak ya, betul. Sakit dari mungkin kita lihat kalau anak kita secara tidak sengaja dihukum secara mental, secara psikis seperti ini ya, mungkin akan menjadi trauma dan akan terbawa sampai dewasa. Itu akan terulang. Mungkin terus anak kita besarnya jadi ibu, jadi ayah, pasti akan terulang seperti itu ke generasi selanjutnya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama kita putus mata rantai itu. Kemudian menurut Anda, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya, iya pintar. Betul sekali, hukuman ya, karena memberi jera, memberi hal yang tidak baik. Oke, next kita lanjut karena waktunya juga terus berjalan. Oke, lanjut. Ayo hukuman atau konsekuensi ini. Ayo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena tidak salah. Hukuman apa ini? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, Bu. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Hukuman. Nggak pakai masker suruh push up malah tambah ngep ya, semaput itu nanti muridnya. Nanti kalau semaput walah juga nanti dilaporkan ini gurunya ke Pak Polisi. Hukuman Iya, hukuman fisik itu sekarang sangat tidak dibolehkan ya dalam sekolah. Kemudian menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi, Bu, karena harus mengganti bentuk tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi guru untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya ini. Hukuman iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Apa ini? Hukuman. Kita cek jawabannya. Iya. Terakhir tadi konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini ada konsekuensi. Jadi konsekuensinya kalau terlambat lari ya. Berbeda kalau seperti ini. Seperti murid diminta untuk push up, hukuman. Kemudian kita lanjut. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Apa sih itu? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi
merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen. Kemudian ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, pendekatan restitusi. Kita lanjut ya. Restitusi posisi kontrol guru apa sih itu? Di sini saya akan ada beberapa gambar menunjukkan beberapa pengalaman selebih atau pengalaman yang lain dalam kehidupan sehari. Hukum di sini guru sebagai kontrol bahwa mempertahankan diri adalah hal yang meminta Dino cara lain yang lebih efektif. Nah saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti menanyakan Dino yang telah disepakati Ibu Suti, melanjutkan bertanya apakah bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Dino, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk masalah? Menjawab, kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju sampai copot begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan kita lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Kemudian kita berlanjut ke Dino berpikir sejenak, namun menjawab, tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti pun berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, karena saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk, tanda setuju, dan sepanjang siang Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkram, bersendagurau kembali. Dari sini kita dapat menyimpulkan apa itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini di dalam pendidikan guru penggerak saya mengenal adanya kata-kata keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjut di budaya positif. Di sini ada mulai dari kelas, peraturan kelas, menuju ke keyakinan kelas, menuju ke lingkungan positif, menuju ke budaya positif. Kita mulai dari hal yang paling sederhana dan paling kecil di kita, yaitu dengan merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ngantuk Bapak Ibu? Tidak Bu, lanjut Bu Delia. Lanjut. Masih ada beberapa semangat, menit. Bu. Masih semangat. Oke, terima kasih. Mengikuti, Bu. Terima kasih semua. Masih ada beberapa menit, kita lanjut ke
Oke. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Inilah pembedanya. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya, menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan kelas, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturannya, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya, kesehatan. Karena narkoba itu kan barang haram ya, rusak kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturannya gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan untuk diri kita sendiri tentunya dan orang lain. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Ini ke diri kita sendiri. Oke, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih kita caranya melakukan pembentukan keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu kita bisa menjabarkannya sendiri, ya. Tidak, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak seperti itu, tapi lebih bagaimana kita menanggapinya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Maaf, saya ulangi. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu menggunakan kata positif. Jadi seperti kata jangan bilang itu sebaiknya jangan dikan. Karena itu bukan salah satu contoh kata positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, sederhana, mengena, seperti itu ya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi selalu diupdate ya keyakinan kelasnya. Apakah keyakinan kelas kita ini sudah tepat atau belum sesuai, atau perlu kita ganti, perlu kita tambahi atau apa. Di sini saya tuliskan keyakinan dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Ini sudah saya lakukan di kelas saya seperti ini. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita nawarin ya. Gimana kalau gini sih? Gimana kalau gini? Bukan paksaan. Tawaran sama paksaan berbeda. Paksaan, kamu harus gini, ayo, kamu nggak boleh gitu. Nah, itu paksaan. Tapi kalau tawaran, gimana kalau seperti ini? Ayo, seperti itu. Ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Dia untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini hanya diberlakukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi juga bisa dilakukan. Apa yang penting bagi kamu, apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap orang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok?
Oke, di sini menanyakan keyakinan. Apa sih? Apa saja ini? Ada apa nilai yang kita percaya di dalam kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ini akan sekitar segitiga restitusi yang telah saya lakukan kemarin ya. Ada murid kan? Saya ini Bapak Joko ini dari area Tunjungan nih. Selamat siang Pak Joko, terima kasih udah mau gabung dan unit kita siang hari ini. Sudah bisa Bu Delia? Ya. Oh iya,
Kak Cida, waktu tempat saya kembalikan. Maaf Bapak Ibu Guru, tadi ada kendala sinyal nggih. Tadi sudah disampaikan tentang pengimbasan budaya positif di sekolah, sudah disampaikan Bu Delia. Tadi ada 7 ya Bapak Ibu, mulai dari yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Dari 7 materi tersebut, kira-kira Bapak Ibu Guru, monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Bu Delia, nanti dijawab Bu Delia. Monggo Bapak Ibu, bila ada yang bertanya. Kira-kira sudah jelas semua? Sampun Bu, jelas kata welo-welo. Mbak Yayu sudah jelas tadi pengimbasan budaya positif yang disampaikan Bu Delia. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya nanti bisa kita terapkan ya Bapak Ibu, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga kedepannya nanti bisa kita terapkan. Demikian tadi presentasi pengimbasan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bu Delia. Saya di sini sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Demikian ya Bu Delia, kita akhiri. Nggih. Kita akhiri Bu Delia. Oke Bu, monggo. Untuk teman-teman dan rekan guru, mulai dari rekan guru SDN 2 Kamolan, rekan Bu Delia dari calon guru penggerak angkatan 9, kemudian dari yang lainnya juga, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu meninggalkan ruang Zoom-nya. Terima kasih banyak.